Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 25 Mei 2023. Kali ini bersama saya Dara Putri Noval ini sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita pertama. Pengadilan Negeri Medan menunda sidang kasus kurir narkotika jenis sabu seberat 75 kg beserta 40 butir pil ekstasi. Majelis Hakim menunda persidangan hingga 2 minggu ke depan. Pengadilan Negeri Medan yang telah menjadwalkan sidang sempat menghadirkan 2 terdakwa, Yogi Saputra Dewa dan Syahril secara online. Terdakwa dihadirkan secara Zoom dari Rutan Kelas 1 Medan. Kedua terdakwa tersebut merupakan warga Kalimantan Barat, ditangkap bersamaan dengan tersangka lainnya, yang merupakan oknum TNI, yakni Sertu Yalpin Tadzun dan Pratu Rian Hermawan, beserta barang bukti yang berasal dari Malaysia dari seorang bernama Zak DPO di Tanjung Balai. Majelis Hakim Dahlan mengatakan, putusan dalam persidangan tersebut dikarenakan belum rampungnya berkas putusan. Di hadapan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim mengetuk palu usai menyatakan sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa kurir narkotika tersebut ditunda hingga Juni mendatang. Sebelumnya terdakwa Yogi Saputra Dewa dan Syahril dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum Andalan Zaluku. Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili dan menangani perkara tersebut agar menjatuhkan pidana mati terhadap 2 kurir narkotika pada April lalu. Majelis Hakim memutuskan menunda persidangan sampai 2 minggu ke depan pada 7 Juni 2023. Petugas gabungan Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Sabara Polrestabes Medan menggerebek gudang penyimpanan kendaraan bermotor hasil curian di Desa Semericim, Sunggal, Kecamatan Kabupaten Deli Serdang. Sebanyak 28 unit kendaraan bermotor diduga hasil curian berhasil diamankan petugas. Puluhan petugas gabungan kepolisian Polrestabes Medan menggerebek masuk ke kompleks perumahan di kawasan Desa Semencirim, Pondok Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Petugas menyisir dan menggeledah salah satu rumah yang berada di dalam kompleks tersebut yang diduga menjadi gudang penyimpanan puluhan sepeda motor hasil curian dan pembegalan. Dari dalam rumah tersebut, petugas mendapati 28 unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat kendaraan. Dari lokasi, petugas juga mendapati 3 orang yang diduga penadah sepeda motor hasil curian dan pembegalan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Tengku Fatir Mustafa mengatakan, penggerebekan ini dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang kerap melihat puluhan sepeda motor disimpan di salah satu rumah. Hal ini menyusul setelah tertangkapnya puluhan pelaku curanmor dan pembegalan oleh Polrestabes Medan. Ini tim gabungan Polrestabes Medan bersama-sama dengan Sat Narkoba, Sat Samapta melakukan penindakan di daerah Semencirim Pondok, melakukan penindakan dan mengamankan 28 unit sepeda motor. Di lokasi tersebut juga dilakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku penadah. Ketiga pelaku penadah curanmor saat ini ditahan di Satreskrim Polrestabes Medan untuk pemeriksaan intensif. Salah satu pelaku merupakan DPO kasus pencurian dengan kekerasan yang telah lama menjadi target operasi kepolisian. Puluhan pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal dibekuk petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan. Dalam aksinya, para pelaku yang didominasi usia remaja ini tidak segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Sebanyak 10 orang pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal tertunduk ketika penyidikan Satreskrim Polrestabes Medan menggiring menuju aula unit pidana umum Jatanras. Saat dipaparkan di hadapan awak media, terlihat para pelaku begal sadis ini diborgol satu sama lain. Dan saat diinterogasi petugas, para pelaku satu diantaranya masih berusia belasan tahun mengaku kerap melakukan aksi pembegalan pada dini hari saat keadaan jalan raya sedang sepi.
Para pelaku menargetkan pengendara wanita dan warga yang berkendaraan seorang diri pada saat dini hari. Kasus viral yang dilakukan para pelaku begal ini diantaranya membegal seorang wanita di kawasan Jalan Juanda dan warga di kawasan Jalan Bukit Barisan, Kota Medan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Tengku Fatir Mustafa menyebutkan, para pelaku begal ini tidak segan melukai korbannya saat beraksi agar dapat merampas sepeda motor milik korban. Ini melakukan aksinya ini dengan modus melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban yang dicari secara acak. Jadi pelaku ini melakukan aksinya ini dengan sekitar 3 atau 4 unit sepeda motor dengan jumlah pelaku bisa berjumlah 6 sampai 8 orang. Pasca penangkapan puluhan pelaku begal ini, petugas selalu menggerebek 1 unit gudang yang diduga penada barang hasil pembegalan. Para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Maraknya dapur penyulingan minyak ilegal kondensat atau minyak mentah yang berada di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Hingga saat ini belum ada tindakan dari aparat kepolisian dan pemerintahan. Meski sempat mendapat larangan dari kecamatan dan aparat kepolisian Polsek Tanjung Pura, namun sebagian masyarakat tetap membangkang karena larangan tersebut hanya bersifat himbauan, bukan tindakan tegas yang harus menutup dapur minyak. Sementara sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sudah jelas dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengolahan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengelolaan akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun didenda 50 miliar. Atas dasar undang-undang tersebut, seharusnya aparat penegak hukum dan pemerintah sudah bisa mengambil tindakan tegas, menutup dapur minyak yang telah banyak menimbulkan korban jiwa. Aktivitas penyulingan minyak mentah ini biasanya dilakukan masyarakat di belakang rumah karena Kabupaten Langkat khususnya Kecamatan Tanjung Pura kaya akan sumber minyak bumi. Selain itu, penyulingan minyak mentah ini juga tidak memperhatikan keselamatan diri, hanya menggunakan peralatan seadanya yang dilakukan warga Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura. Menyikapi hal tersebut, Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup Sumiati Subakti mengatakan, maraknya aktivitas penyulingan minyak mentah ini disebabkan keuntungan yang sangat menjanjikan, sehingga masyarakat tergiur karena berada di sekitar rumah penduduk. Seharusnya aparat penegak hukum serta pemerintah Kabupaten Langkat harus segera mengambil tindakan. Saya dengar ada himbauan dari kepala desa, hanya himbauan. Sampai kapanpun kalau hanya sekedar himbauan, pastinya tidak didengarkan gitu. Jadi tindakan yang harus diambil yang harusnya itu dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tapi sampai sekarang kita nggak dengar itu. Padahal sudah jatuh korban, sudah pernah terjadi kebakaran. Nah, itu masa apanya 10 tahun lebih. Tidak adanya tindakan tegas dari penegak hukum dan pemerintah menyebabkan masyarakat bebas melakukan eksplorasi minyak mentah, meski hal tersebut mengancam keselamatan. Berbagai cara dilakukan untuk mensukseskan pesta demokrasi berjalan aman dan sukses, sehingga dibutuhkan peran serta unsur elemen masyarakat, khususnya bagi pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Untuk mengetahui peran pemuda dalam mensukseskan pemilu, kini telah bergabung Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Medan, Andreas Silalahi. Selamat siang, Mbak Andreas. Selain itu telah bergabung Komisioner KPU Kota Medan, Edi Suhartono. Selamat siang, Pak Edi Suhartono. Selamat siang, Bu. Baik, kabar baik Pak Edi dan Bang Andreas. Baik, Mbak. Baik, Bang Andreas, Pak Edi, siang ini kita berbicara mengenai eksistensi pemuda dalam mensukseskan pemilu 2024. Saya ke Bang Andreas terlebih dahulu. Bang Andreas, menurut Anda bagaimana peranan pemuda dalam menyukseskan pemilu 2024 ini? Bicara tentang peranan pemuda, saya kira bangsa ini juga diperdekakan oleh para pemuda.
kita nggak bisa lupa runtutan waktu mulai dari Sumpah Pemuda sampai sekarang. Para pemuda itu terus bergerak, dan apapun yang menyangkut permasalahan tentang kepentingan bangsa, pemuda harus hadir di dalamnya. Nah, di masa yang sekarang ini, di zaman yang serba dinamis ini, di mana perkembangan teknologi yang lahir itu menciptakan arus informasi yang sangat dahsyat, di situ pemuda harus hadir di dalamnya untuk mengedukasi masyarakat. Nah, sifat pemuda di sini adalah untuk menjadikan pemilu ini damai, aman, tentram, dan sukses ke depannya. Begitu kira-kira. Baik. Kalau begitu saya beralih ke Pak Edi Suhartono. Selaku Komisioner KPU Kota Medan, menurut pandangan Bapak sendiri, bagaimana upaya KPU Kota Medan dalam melibatkan peran pemuda untuk mensukseskan pemilu 2024 ini, Pak? Ya, terima kasih Bu Putri. Jadi kita memang di KPU Kota Medan concern untuk melibatkan semua pihak ya, yang pertama. Para pihak itu termasuk pemuda di dalamnya. Nah, kenapa pemuda? Kita berharap di tangan pemuda lah proses atau ekspektasi kita letakkan, karena mereka lah akan pemegang katakanlah perubahan 5-10 tahun yang akan datang. Oleh karena itu peran pemuda dalam rangka mensukseskan apa saja pembangunan, termasuk pembangunan politik dalam konteks berdemokrasi, saya pikir memegang peranan penting. Nah, dari berbagai pesta demokrasi yang sudah kita lakukan di Kota Medan, baik itu pemilihan umum presiden, wakil presiden, legislatif, maupun pemilihan kepala daerah, gubernur dan wali kota ya. Paling tidak dalam catatan saya sejak 2013, kita acap kali melibatkan segmen pemuda. Bahkan kemudian KPURI secara serius berkomitmen ketika melaksanakan kegiatan yang program relawan demokrasi. Salah satu segmen yang disasar adalah segmen pemuda. Ini menunjukkan bahwasanya kita memang katakanlah penting melibatkan para pemuda selain segmen-segmen lain. Nah, paling tidak dalam catatan kita ya, kalau dari segi pendataan mungkin keberadaan pemuda ini memang dari DPT ya, paling tidak dari 2020 ya, data pemilih kita yang sekitar 1,6 juta itu antara usia 17-30 itu yang kategori pemuda di situlah ya. Karena kalau secara persis itu DPT kita kan tidak mengklaster secara khusus tentang pemuda usianya berapa, tapi kita coba identifikasi usia 17 ke 30 itu ada sebanyak kalau saya nggak salah DPT kita tahun 2020 kemarin itu sebanyak 650.000 orang ya, 650.000 orang total ya, 300 masih banyak perempuan memang. Nah, 657 orang itu dari yang rentang umur 17-30 per 1,6 juta. Baik Pak, dari... Nah, kalau yang sekarang kita pemilih sementara sih Bapak kan, per di daftar agregat pendudukan ya, atau DP4 juga kita terima kemarin, itu pemuda yang kategori 17-40 tahun itu usianya ada di 1 juta lebih ya. Atau katakanlah kalau dibandingkan atau dibenturkan ke angka DP1 kita itu ada sekitar 55% yang umur kategori pemuda 17-40. Di situ nanti rentang usia pemuda tadi itu. Nah, kembali kepada apa yang sudah kita lakukan, kita melibatkan teman-teman ini pada saat kegiatan sosialisasi. Misalnya tidak hanya katakanlah berpartisipasi, terutama mengingatkan tentang hari pemilihan, tapi juga berperan konkret di dalam komunitasnya untuk misalnya menjadi penyelenggara ya. Bisa apakah dia PPK, kemudian Panwas, apakah kemudian ini sekarang ramai ini ya, KPU lagi buka pelamaran, teman-teman pemuda bisa kemudian ambil peran di situ yang lebih konkret. Di samping memang pada akhirnya dipastikan pada hari H memberikan hak pilih, jangan pula golput. Begitu Bang Andre ya? Baik Pak. Sebelum kita beralih kepada Bang Andrea, saya ingin menanyakan lagi. Dalam upaya KPU guna menangkal potensi perpecahan kelompok pemuda dalam pemilu dengan perkembangan teknologi ini, lalu bagaimana tanggapan Bapak? Halo? Ya Pak, sebelum saya beralih lagi ke Bang Andreas, saya ingin menanyakan bagaimana upaya KPU Kota Medan guna menangkal potensi perpecahan kelompok pemuda dalam pemilu dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini, Pak. Iya,
kita memang menggunakan teknologi ya dalam rangka katakanlah menyampaikan informasi, sosialisasi. Tentunya para pemuda yang familiar dengan teknologi ya, bukan gaptek ya, bukan gagap teknologi, karena dunia muda adalah dunia yang kemudian familiar dengan teknologi, apakah handphone, kemudian gadget, bahkan kemudian media sosial. Kita berharap memang para pemuda ini menjadi garda terdepan dalam rangka misalnya pemanfaatan teknologi media atau teknologi digital tadi lewat media sosial kita untuk kemudian bisa mendapatkan informasi dan meneruskan menyampaikan informasi yang kita sampaikan lewat website kita ke media sosial kita kepada komunitasnya. Paling tidak untuk memastikan jangan mereka menerima informasi yang dari sumber yang tidak benar, kan begitu ya? Ini memastikan supaya juga bisa melakukan memfilter itu ya di komunitasnya bahwasanya ini sumbernya dari mana. Jangan sembarang repost gitu maksud saya ketika misalnya informasi. Nah, upaya-upaya kita sebenarnya sudah kita lakukan pada setiap kali bersosialisasi dengan teman-teman pemuda ya, termasuk kawan-kawan di GMNI, di HMI dan seterusnya. Salah satu adalah bagaimana penggunaan media sosial, mengunjungi website kita dan kemudian cek-recek terkait dengan misalnya informasi yang kita bagikan. Kita juga butuh feedback dari teman-teman ini. Begitu Bu Putri. Baik. Terima kasih Bapak. Kalau dari Bang Andreas sendiri nih, selaku Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, bagaimana tanggapan para pemuda Pak mengenai hal tersebut? Nah, pastinya dalam perkembangan arus informasi yang semakin dinamis, para pemuda perannya di sini adalah untuk meng-create bagaimana konten-konten tentang kebangsaan itu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam artian pemuda, di mana sekarang sosial media, mau itu Instagram, Facebook, Twitter, segala macam, itu kan mayoritas kan diisi oleh para pemuda, diisi oleh para anak-anak muda. Nah, bagaimana tanggung jawab kita ini sebagai anak muda untuk menciptakan suatu konten yang bermutu sebagai bentuk edukasi terhadap pengguna-pengguna lainnya. Jadi istilahnya kalau istilah tren sekarang ini itu namanya sharing positive vibe. Begitulah kira-kira. Baik Pak Andreas. Lalu selaku pemuda pelopor bangsa aktif dalam organisasi, bagaimana menciptakan suasana kondusif dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu ini Bang? Nah, jadi selaku kita pemuda yang berada dalam lingkup organisasi, harapannya wadah organisasi ini bisa juga menjadikan alat pendidikan politik terhadap kawan-kawan yang lain. Bagaimana kita membuat sesuatu tentang seminar kebangsaan, tentang kepemiluan, menjadikan peran serta organisasi ini sebagai wadah untuk mensukseskan pemilu juga yang sesuai relnya lah. Begitu kira-kira peran kita sebagai pemuda yang ada dalam organisasi. Jadi pemudanya berpengaruh, organisasinya juga berpengaruh dengan bangsa dan negara. Baik, saya beralih lagi ke Pak Edi. Pak, apakah pemuda memiliki peranan dalam pengawasan berjalannya pemilu yang aman dan sukses ke depannya, Pak? Iya, mungkin pertanyaan ini sudah spesifik karena konteksnya pengawasan ini ke teman-teman pengawas ya. Tapi pun demikian, saya sangat mengapresiasi kalau kemudian para pemuda, teman-teman pemuda ini bisa mengambil di semua lini. Tidak hanya kemudian dalam misalnya penyelenggara, dalam artian KPU, PPK, PPS dan seterusnya. Karena kan kalau cerita tentang pesta demokrasi atau pemilu ini kan ada tiga pihak yang tidak bisa kita apakan. Ada KPU, ada Bawaslu, dan ada juga DKPP. Nah yang kemudian selalu KPU ya penyelenggara. Tapi kemudian kalau cerita tentang pengawasan tadi Bu Putri tanya, saya pikir ya para pemuda bisa mengambil peran itu juga, peran yang konkret, terutama bagaimana mendesain atau mendeliberate itu yang namanya pengawasan partisipatif. Walau mungkin tidak berada di organisasi atau katakan di Bawaslu misalnya ya, teman-teman para muda ini bisa melakukan katakanlah kegiatan-kegiatan pengawasan yang by set ya, berdasarkan apa mereka bisa menjadi pemantau juga, bisa masuk dalam organisasi, kemudian penyelenggara dalam artian di Bawaslu ya, apakah di Panwas dan seterusnya. Jadi banyak cara dan banyak metode yang bisa dilakukan para muda untuk memastikan proses-proses politik atau proses yang dibilang Bung Andreas tadi itu terkait dengan misalnya kesadaran politik, lembaga, secara kelembagaan secara eksistensi ini, pemuda betul-betul kemudian menunjukkan katakanlah caring-nya atau kepeduliannya terhadap misalnya proses perubahan atau katakan proses demokrasi yang sedang berlangsung. Saya pikir mau menjadi pengawas pemilu silakan,
mau menjadi penyelenggara di KPU silakan, mau juga berada di luar itu menjadi pengawas independen misalnya pemantau, ya silakan. Yang penting pemuda ambil peran yang lebih konkret. Begitu Bu Putri. Baik Bapak, lalu dari Bang Andreas sendiri nih, bagaimana pandangan Bang Andreas dalam upaya KPU untuk mensukseskan kepemilu ini Bang? KPU sebagai institusi politik, sebagai wadah pendidikan politik, harusnya ya sampai sekarang mungkin tadi Bang Edi juga bilang ada program-program yang ditujukan pada anak muda. Nah, itu yang sebenarnya harus sebenarnya kita galakkan bersama. Kolaborasi antara penyelenggara dengan anak muda ini, selain anak muda bisa masuk di dalamnya, ada segmen-segmen yang dilakukan oleh KPU khusus untuk menjangkau kita anak muda. Apakah itu sosialisasi, apakah itu pembangunan konten. Terkait konten kan banyak, ada bisa sisinya sebagai podcast, sisinya sebagai ya live IG bareng. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu yang perlu kita isi antara pemuda dengan KPU. Jadi segmentasi kepemudaannya dapat, kita bisa ambil pasar pemuda. KPU sebagai penyelenggara menceritakan bagaimana seharusnya pemilu ini berjalan kepada anak-anak muda yang kita bawa. Begitu kira-kira Pak. Oke baik, terima kasih Bang Andreas. Terakhir pertanyaannya ini, mungkin untuk dua-duanya, tapi saya terlebih dahulu ke Pak Edi ya. Lalu apa Pak harapan dan himbauan Bapak kepada pemuda dan masyarakat agar pemilu nanti berjalan dengan lancar dan sukses Pak? Iya, saya ingin menyampaikan bahwasanya peran pemuda penting sesuai dengan tema kita hari ini. Peran pemuda sebagai penggerak perubahan itu sangat penting, terutama untuk berkontribusi secara konkret, memastikan bahwasanya saya adalah pemuda yang siap dengan perubahan, kan begitu ya. Dan jangan sampai buta politik, dalam artian marah-marah begitu ya, tapi kemudian tidak menjalankan hak pilih. Nah, saya pesan sama Bung Andri dan kawan-kawan ini kemudian menjalankan hak politik secara cerdas, mengecek daftar sudah terdaftar di data pemilihan dan seterusnya. Ini bagian dari proses saya pikir yang perlu ditumbuh kembangkan di teman-teman pemuda. Dan kita tadi Bung Andri bilang memang kolaborasi, bekerja sama sangat sangat berkepentingan, atau katakanlah proses pendidikan politik itu di teman-teman mungkin sudah ada ya, apanya kurikulumnya dan sebagainya. Kalau kita pendidikan pemilih gitu ya. Jadi pesan saya teruslah membawa perubahan kepada para muda dan jangan lupa menjalankan hak pilih juga pada hari ya. Saya pikir gitu Bu Putri. Baik, terima kasih Pak Edi. Kalau dari tanggapan Bang Andreas sendiri bagaimana Bang? Himbauan dan harapannya Bang? Ya, harapan dan himbauannya kepada kelompok muda, yang pertama itu adalah jangan abai. Jangan abai terkait hak pilih Anda, karena suara Anda menentukan masa depan bangsa ke depannya. Oleh karena itu, mari pemuda kita bangun bangsa ini dengan berjalannya pemilu 2024 dengan aman, sukses, damai, dan sejahtera, dan pada intinya semua senang dan bahagia gitu. Baik, terima kasih. Mungkin itu dia tanggapan dari kedua narasumber kita yang sangat luar biasa ini, yaitu Komisioner KPU Kota Medan Bapak Edi Suhartono. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bang Andreas Silalahi dari Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Medan. Terima kasih Bu Putri, Bung Andri, sama-sama. Baik pemirsa, saatnya kita akan untuk informasi lainnya akan kami hadirkan saat lagi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, tepatnya pada 29 Juni 2023 mendatang, orderan para peternak hewan kurban mulai meningkat. Salah seorang peternak hewan kurban, Budi, yang berada di Kabupaten Langkat, tepatnya di Jalan Bengkel Stabat, mengalami peningkatan pembeli sejak Februari lalu. Sudah banyak masyarakat yang memesan hewan kurban. Menurut Budi, tahun ini harga hewan kurban rata-rata mengalami kenaikan hingga 20%.
Seperti hewan kurban sapi dengan berat 70-75 kg, tahun lalu dijual seharga 12 jutaan. Namun tahun ini naik menjadi Rp13.500.000 per ekor. Begitu juga dengan sapi seberat 80 hingga 90 kg, tahun lalu berkisar 15 juta, namun saat ini naik menjadi Rp16.500.000 per ekor. Naiknya harga hewan kurban ini diantisipasi oleh masyarakat dengan membeli di awal tahun. Untuk menghindari kenaikan harga hewan kurban, biasanya para peternak menjual hewan ternaknya kepada pelanggan yang sudah saling kenal, sehingga memesannya hanya melalui telepon seluler. Para peternak menghimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dalam membeli hewan untuk kurban. Jangan sampai hewan kurban yang akan dibeli cacat dan tidak sehat. Hewan kurban tetap harus divaksin dan setiap 3 bulan sekali mendapat perawatan dari Dinas Peternakan untuk mengantisipasi penyakit pada hewan ternak warga. Pakam, Bu. Pakam ya. Vaksin, kemarin divaksin. Yang sakit mulut dan kuku itu gimana, Bang? Itu tahun kemarin, Bu. PMK sama LSD. Saat ini udah divaksin Ya, semuanya? udah semua vaksin. Udah sehat ya, Bang? Alhamdulillah semuanya, sehat semua, Bu. Harapannya apa, Bang? Tahun kemukanya jangan sampai ada penyakit lagi lah. Di tempat peternakan warga, seluruh hewan kurban dipelihara tetap di dalam kandang untuk menghindari pencurian hewan ternak yang lagi marak saat ini. Hewan ternak diberikan makan 3 kali sehari, dimandikan, dan kandangnya dibersihkan setiap hari. Warga Kabupaten Deli Serdang memadati asrama Haji Medan untuk mengantar keluarganya pergi haji. Hal ini karena mereka lakukan sebagai tanda perpisahan kepada calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Ratusan keluarga calon jamaah haji asal Kabupaten Deli Serdang memadati Komplek Asrama Haji Medan pada Rabu siang. Keluarga yang berasal dari berbagai kalangan ini mengantar sanak saudaranya yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Suasana gembira dan haru terlihat karena sebelumnya keberangkatan para jamaah calon haji ini sempat tertunda selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Warga yang datang ke asrama Haji Medan selain mengantar keluarganya, juga dimanfaatkan sebagai momen rekreasi dengan melihat asrama Haji Medan. Salah seorang keluarga calon jemaah haji asal dari Serdang, Ridwan Lubis, mengatakan ia mengantarkan kedua orang tuanya berangkat haji bersama istri dan anak-anaknya, beserta keluarga besarnya. Ridwan menyambut baik kegiatan haji pada tahun 2023 ini dan berharap kedua orang tuanya diberikan kesehatan selama menjalani ibadah haji, serta pulang ke tanah air dengan selamat dan mendapatkan haji yang mabrur. Sama keluarga. Kebetulan yang berangkat haji orang tua, dua-dua ayah sama ibu. Daftar 2012 bulan 2. 2012 bulan 2 berangkat, beberapa kali pending waktu Covid ya. Ini baru dapat jadwal. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Sumatera Utara hari ini. Informasi selanjutnya, sejak 2 pekan terakhir, harga telur dan ayam potong mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional di Mandailing Natal. Kenaikan terjadi akibat kurangnya stok dari distributor. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga telur ayam mengalami kenaikan. Seperti di pasar tradisional Penyambungan Mandailing Natal, harga telur ayam ras naik di kisaran Rp7.000 per papan. Dari Rp45.000 naik menjadi Rp52.000 per papan. Sedangkan harga telur ayam kampung dari Rp65.000 naik menjadi Rp80.000 per papan. Selain itu, harga telur bebek juga mengalami kenaikan yang signifikan dari harga Rp60.000 naik menjadi Rp83.000 per papan. Sementara harga telur puyuh masih relatif normal. Kenaikan harga telur ayam dan telur bebek ini disebabkan kurangnya pasokan dari distributor, yang menyebabkan harga telur tinggi di sejumlah pasar tradisional di Mandailing Natal. Turun 1.000 per papan. Harganya? Ayam ras untuk saat ini jual Rp52.000 per papan. Bebeknya Rp83.000,
sama telur kampungnya 80.000. Jadi sebenarnya barang yang nggak ada di Medan. Oh, barang yang pasokannya kurang. Sejak kapan itu? 2 minggu terakhir. Malahan lebih mahal sekarang daripada pas Lebaran. Kenaikan harga bukan hanya terjadi pada telur. Harga ayam potong juga mengalami kenaikan di kisaran Rp5.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya Rp30.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Para pedagang mengeluhkan akibat kenaikan harga ini menyebabkan omset penjualan mereka turun sejak beberapa minggu lalu. Berapa sekarang harganya, Bang? 35. 35 1 kilo? Ya. Jadi sebelumnya itu berapa harganya, Bang? 30, Pak. 30. Oh, itu sejak kapan naiknya, Bang? Sejak dari Pak Lebaran. Lumayan lah, Bang. Lumayan, Bang, pembeli ya? Ya. Jadi walaupun harga naik tapi pembeli masih tetap gitu, Bang? Iya, Bang. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kasus asusila terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Samosir menjadi perhatian publik. Hingga saat ini pelaku belum diketahui dan salah seorang anak yang menjadi korban sedang hamil. Hal ini menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak (KPA) dengan melakukan kunjungan terhadap korban di Desa Cinta Damai, Kecamatan Simanindo, dan Desa Boho, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir. Untuk memberikan dukungan moral terhadap korban, pada kesempatan ini Ketua Komisi Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait meminta Polres Samosir dapat mengungkap kasus ini secara jelas melalui proses hukum yang berlaku. Dan Aris Merdeka Sirait juga berharap pemerintah Kabupaten Samosir agar anak yang menjadi korban asusila tersebut mendapatkan dukungan moral, serta harus mendapat pendampingan hukum dan dapat menanggung biaya medis yang diakibatkan kasus tersebut. Aris Merdeka juga mengapresiasi Pemkab dan Polres Samosir atas upaya yang telah dilakukan dalam menangani kasus asusila terhadap anak. Saya sampaikan kepada Pak Bupati dan disambut dengan baik bahwa Bupati dalam hal ini Kabupaten Samosir akan memberikan atensi terhadap korban-korban ini, termasuk kepada Pak Kapolres agar segera mungkin menemukan pelaku yang sesungguhnya, pelaku-pelaku kekerasan. Sementara itu, Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman mengatakan, sejauh ini Polres Samosir masih mendalami kasus tersebut dan dalam tahap penyidikan. Hingga saat ini pihak kepolisian belum menemukan saksi mata yang dapat membantu penyidikan. Polres Samosir masih menunggu korban hingga selesai menjalani persalinan dan akan melakukan tes DNA terhadap bayi yang dilahirkan sebagai petunjuk baru dalam penyidikan. Kami akan menunggu dari laboratorium forensik di mana anak tadi disampaikan akan dilakukan melahirkan melalui sesar. Setelah itu, setelah beberapa minggu kami akan mengambil sampel darahnya dan diajukan ke laboratorium forensik yang ada di Medan. Setelah itu akan keluar hasil dan akan menemukan siapa ayah daripada anak itu. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, akibat tindakan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab terkait sulitnya untuk pengurusan data kependudukan mengakibatkan masyarakat enggan datang ke Disdukcapil. Menyikapi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai menghimbau masyarakat agar mendatangi langsung Disdukcapil tanpa melalui perantara. Kemudahan pengurusan data kependudukan sudah bisa dilakukan masyarakat secara online maupun dengan mendatangi langsung kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada di Jalan Jambi, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Kemudahan ini sebagai bentuk pelayanan publik yang maksimal, termasuk menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Selain itu, Disdukcapil Kota Binjai sudah berulang kali melakukan sosialisasi ke masing-masing kelurahan yang ada di Kota Binjai. Sosialisasi ini bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Binjai. Yang akan mengurus
langsung data kependudukan tanpa melalui perantara, serta sosialisasi secara bertahap membuahkan hasil yang maksimal. Karena setiap kantor di Sdukcapil Kota Binjai selalu dipadati masyarakat untuk pengurusan data kependudukan. Kepala Bidang Pendaftaran Data Kependudukan UPIK Sarimanah mengatakan, masyarakat tidak perlu takut untuk melakukan pengurusan data kependudukan, karena semua dilakukan dengan gratis tanpa dipungut biaya. Dan rencananya Kota Binjai akan memberlakukan penggunaan data penduduk atau KTP digital. Tentulah, jadi kan kita memang berusaha untuk terus gimana supaya membahagiakan masyarakat, pengurusan dokumen ini semua dipermudah, tidak ada lagi Jadi kalau memang dia memang urgent dan memang membutuhkan pada saat itu juga, kita langsung setengah jam langsung siap kita buat penerbitan dokumen. Kalau KTP 15 menit siap kita cetak. Kemudahan pengurusan data penduduk ini merupakan bentuk pelayanan publik yang maksimal, khususnya di Sdukcapil sehingga seluruh masyarakat Kota Binjai memiliki data penduduk yang sah. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pertanian Pembangunan di Desa Si22, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, kekurangan lahan praktek siswa. SMK Negeri 1 PP Kuala Selatan adalah sekolah menengah kejuruan pertanian pertama tertua di Sumatera Utara. Dibangun sebagai tempat penelitian pembibitan dengan zona daerah asahan sampai padang sidempuan. Awalnya sekolah ini bernama Sekolah Usaha Tani, kemudian berubah nama menjadi Spema Pembangunan sampai tahun 1970-an. Sekolah ini sempat menjadi salah satu sekolah unggulan dan terfavorit di Sumatera Utara. Ironisnya, sejak tahun 1886 sampai tahun 2000, sekolah tersebut sempat mengalami kemunduran karena hanya memiliki 3 ruang belajar dengan jumlah tidak lebih dari 50 orang siswa. Sejak pemekaran Kabupaten Labuhan Batu Utara pada tahun 2010, sekolah tersebut kembali berubah nama menjadi SMK Negeri 1 Pertanian Pembangunan. Kemudian mulai berkembang dan menjadi salah satu sekolah yang diminati. Memiliki 2 jurusan pertanian agrobisnis dan peternakan dominsial. Sekolah ini dilengkapi fasilitas 19 ruang belajar, 3 ruang praktek siswa, yaitu laboratorium IPA, komputer, dan peternakan. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 PP Dame Ginda Marpaung menjelaskan saat ini sekolah memiliki anak didik sebanyak 623 orang siswa dan sudah banyak tamatan direkrut oleh perusahaan swasta nasional menjadi karyawan. Sedangkan dari 223 siswa tamatan tahun 2023, sebanyak 15% siswa masuk ke perguruan tinggi. Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Bapak Bupati Labuhan Batu Utara bisa memberikan kami lahan untuk anak-anak kami. Dan juga kandang seperti yang sudah dijanjikan oleh Bapak Presiden melalui Kementerian PUPR akan membantu pembuatan kandang yang baik, mulai dari irigasinya sampai pembuatan komposnya. SMKN 1 PP sempat dikunjungi oleh Presiden RI Joko Widodo belum lama ini. Dengan semakin banyaknya jumlah siswa belajar di sekolah tersebut, pihak sekolah berharap kepada pemerintah agar dapat menambah lahan seluas 10 hektar demi meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan siswa. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 26 Mei 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya Putri Diana, Perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara Jumat 26 Mei 2023. Pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Langkat, Karo, Dairi, Deli Serdang, Simalungun, Binjai, dan sekitarnya. Dan untuk malam hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Langkat,
Karo, Dairi, Deli Serdang, Binjai, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 17 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%, di mana angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot untuk wilayah Sumatera Utara per tanggal 24 Mei 2023 terpantau terdapat 6 titik, yaitu 3 titik di wilayah Padang Lawas Utara, 1 titik di wilayah Tapanuli Selatan, dan 2 titik di wilayah Batubara. Untuk seluruh masyarakat, kami himbau untuk waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Sumatera Utara bagian utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada program Sumatera Utara siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dara Putri Novalini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.